Baik, selanjutnya setelah kita mempersiapkan apa saja yang harus dilakukan sebelum menyalakan si Venesia, diantaranya memasang selang, kemudian AC cord. Sekarang kita akan coba menyalakan mesin dari si Venesia. Ini yang di bagian belakangnya udah terpasang semua ya, gas, selang gas sama AC cord. Sekarang kita gasnya pakai tabung yang besar biar lebih mantap. Tabung ini biasanya yang ada di puskesmas. Sebelum menyalakan, kalau kemarin kita melakukan persiapan mengenai instalasi di bagian belakang, sekarang kita akan melakukan persiapan di bagian depan, yaitu di bagian aksesoris medisnya. Yang pertama, kita harus siapkan heating sirkuitnya. Heating sirkuit seperti ini, dan bacteria filter, atau bisa pakai HEPA filter, karena kita pakai bacteria filter dulu. Kemudian masker untuk pasien, ukuran maskernya ini beda-beda ya, nanti muka, mulut, dan muka pasien itu akan diukur dulu biasanya sama dokternya. Kebetulan yang ukuran 4 kalau nggak salah untuk dewasa. Terus biasanya itu untuk mempermudah pergerakan pasien tuh ada ditambahkan ini kateter mount, dipasangnya di sini, dia biar bisa bergerak ya, pasiennya bisa bergerak bebas, tidak mengganggu kenyamanan pasien. Dan untuk ini itu biar pasiennya nggak mungkin kan pasiennya memegang sendiri, itu biasanya ada talinya. Talinya tuh seperti ini. Kalau untuk ini nanti yang lebih paham mungkin tenaga medis ya, dokter atau perawat. Kalau kita sekarang akan fokus persiapan mengenai sistem si Venesianya, alat ventilatornya. Oke. Karena kita sekarang ingin menguji atau mengkarakterisasi si Venesia, jadi kita sekarang cara menghubungkannya itu kita hubungkan ke alat ukur. Yang pertama ini kita masukkan ke breathing line-nya di sini. Kemudian satunya itu langsung ke flow inlet. Jadi rangkaiannya untuk karakterisasi kita seperti ini. Kita tidak menggunakan humidifier ya, karena humidifier itu merupakan tambahan, dan juga kalau untuk menggunakan humidifier kita harus itu kan basah ya, lembab, jadi harus ditambahin di sini tuh biasanya ditambahkan filter biar udara lembabnya tuh nggak masuk ke dalam alat ukur yang bisa menyebabkan sensor di dalamnya rusak. Makanya kita coba aliran udara kering langsung dari ventilator juga. Dan dengan rangkaian seperti ini itu kita akan menguji benar-benar flow dan pressure tanpa adanya pengaruh dari dari bakteria ini, kan dia punya tahanan juga ya, dia juga bisa menahan flow dan pressure. Kita pengukuran karakterisasi kali ini benar-benar akan mengukur flow dan pressure yang benar-benar asli dari mesin. Jadi kita tidak menggunakan ini ya dulu.
Ini kita juga tidak menggunakan humidifier. Sebelumnya kita juga akan mengukur ya, menghitung waktu berapa lama sih saat tombol power ini dinyalakan sampai si Venetia ini siap untuk dioperasikan. Ya, seperti itu. Nah, jadi langkah awal untuk menyalakan sebelum kita setelah kita mempersiapkan instalasi pipa-pipanya tadi, yang pertama kita tekan tombol power yang ada di belakang yang sudah saya terangkan sebelumnya itu ke posisi on. Kita tekan ke posisi on. Nah, ini posisi saklar main power di belakang sudah on. Untuk LCD-nya dia akan nyala sebentar, habis itu mati lagi. Nah, sekarang kita akan mulai menghitung waktu. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan saat tombol power ditekan hingga si mesin ini siap untuk dioperasikan. Kita sudah siapkan timer ya di sini. Akan kita mulai. Sebelum kita tekan, kita pastikan emergency stopnya ini kondisinya dalam keadaan off ya, tidak aktif. Caranya itu diputar ke kanan. Diputar ke kanan. Oke. Kalau aktif itu kan dia ditekan gini, itu aktif. Untuk menandakan itu kita putar ke kanan sampai bunyi klik, berarti dia sudah off. Oke, setelah itu saya akan menekan tombol power dan start timer secara bersamaan. 1, 2, 3. Oke. Bisa kita lihat tombol powernya udah ada LED hijau ya. Sistem sudah mulai nyala. Kita menggunakan prosesor Intel. Nah, bisa kita lihat operating system dari mesin kita ini menggunakan Android. Mengapa kita memilih Android? Karena ada beberapa pertimbangan ya. Oke, nanti bisa kita jelaskan sambil jalan. Ini tampilan awal dari si Venetia. Kita tunggu sampai aplikasi ventilatornya terbuka secara otomatis. Oke, ini kita udah aplikasinya udah mulai terbuka. Nah, saat ada notifikasi seperti ini, kita dekatkan dulu ya notifikasinya. Di sini si Venetia. Oke, ini maksudnya itu kita akan memilih akses USB, port USB yang digunakan. Kita klik saja, kita centang saja di sini, kemudian kita tekan tombol OK. Nah, seperti ini. Kita tunggu sampai ada kursor yang bergerak. Oke, kita stop. Nah, tadi saat mulai muncul kursor yang bergerak itu berarti aplikasi dari ventilator ini sudah siap untuk digunakan. Jadi saat mulai bergerak itu langsung saya stop ya timernya. Jadi kesimpulannya, waktu yang dibutuhkan untuk starting awal mulai dari kita menekan tombol power yang ada di sini sampai ventilator, aplikasi ventilator siap digunakan itu sekitar 2 menit. Jadi kalau
Menurut saya sih itu sudah cukup ya, sudah cukup cepat. Kita tidak usah menunggu terlalu lama. Tandanya kalau udah siap digunakan, aplikasi udah siap itu seperti ini. Jadi yang pertama kalau bisa kita lihat tadi di sini ada indikator ya. Pertama itu warna merah. Kalau warna merah itu, kalau sekarang tuh posisinya warna hijau. Pertama tuh urutannya biasanya warna merah. Merah tuh berarti dia masih belum terkoneksi dengan hardware yang ada di dalamnya. Kemudian warna biru, dia sudah terkoneksi, tapi belum ada data yang masuk. Nah, kalau sudah warna hijau ini, dia sudah terkoneksi dan sudah ada data yang masuk. Kalau tandanya itu si kursornya yang ada di sini itu sudah bergerak. Selanjutnya nanti akan saya jelaskan apa saja sih yang ada di tampilan itu, fungsi dan cara membacanya bagaimana. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tampilan dari aplikasi si Venezia. Nah, dapat kita lihat di sini ada beberapa grafik dan angka-angka serta tombol-tombol. Saya akan coba jelaskan secara detail bagaimana cara membaca dan mengoperasikannya. Yang pertama di tampilan aplikasi ini di pojok kiri atas ini ada tulisan si Venezia. Kemudian ada P2 ETLP. Kita turun ke bawah, di sini ada 3 grafik. Yang pertama itu grafik yang paling atas ini yang garisnya warna hijau adalah grafik pressure atau tekanan. Satuannya cm H2O. Yang kedua, grafik yang berwarna biru ini namanya grafik flow meter ya. Satuannya liter per menit. Kemudian yang warna orange yang paling bawah yaitu grafik volume. Tidal volume. Satuannya mililiter. Jadi tiga grafik ini adalah grafik standar yang biasanya ada di ventilator. Di 3 grafik ini ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu merupakan label waktu, sama ini sinkron antara grafik 1, 2, dan 3, yaitu detik. Jadi satuannya di sini ada 2, 4, 6, 8, 10. Ini adalah detik. 10 detik, 6 detik, 4 detik, 2 detik. Kalau yang sumbu Y-nya ini, kalau yang di grafik pressure adalah nilai tekanan, cm H2O. Yang ini nilai flow di grafik flow, dan yang kuning ini, orange ini adalah volume tidal. Baik, kita lanjutkan. Setelah grafik, kita coba turun ke bawah dulu ya. Kalau ini tuh tergantung dari menunya, tergantung dari modenya. Yang kita ke bawah dulu. Aplikasi ini di ventilator Venezia ini memiliki 2 mode, sebenarnya 3 mode FNC, tapi yang ini masih belum. Yang sudah ada itu yang mode CPAP dan BIPAP, CPAP dan BIPAP.
Untuk membaca dan mengendalikan tombol ini, kita tinggal sentuh saja. Seperti ini. Nah, jadi di sini tuh ada indikator warna merah, biru, dan hijau. Misal, sekarang kita ada di mode CPAP yang sedang berwarna biru. Ini maksudnya mode kontrol. Ya, maksudnya itu mode apa namanya, input parameter ya di sini. Kalau warnanya hijau, berarti dia aktif mode monitoring. Jadi mode monitoring di CPAP. Kalau warna merah ini berarti tidak aktif ya. Aktifnya itu ada dua, monitoring warna hijau dan kontrol input parameter. Bedanya itu di sini ya. Ini untuk memasukkan nilai parameter yang akan diset. Dapat kita lihat di sini tombol mode di sini. Kita ubah ke BIPAP. Nah, warna birunya akan berubah di sini. Warna birunya akan berubah di sini. Kalau kita tekan lagi, menu kontrolnya hilang, dia hanya ada di monitoring. Kita coba yang mode CPAP dulu. Kita belum belum memulai start. Kita akan menjelaskan grafik sama nilai-nilai yang ada di sini tuh fungsinya untuk apa dulu. Baik, kita di CPAP. Kita tekan CPAP, mode kontrol seperti ini. Warnanya menjadi biru ya. Tadi grafik sudah. Sekarang di sini ada tabel menunjukkan angka-angka. Kita bahas satu-satu. Yang ini bisa dilihat di sini itu PIP. Di sini itu tekanan inspirasi, PIP. Satuannya cm²H²O. Pressure inspirasi di sini akan tampil di sini nanti nilainya. Nah, ini berarti nilainya sekarang 0,2 cm²H²O. Jadi tidak ada tekanan. Di sebelahnya itu pressure P-average, jadi rata-rata tekanan, satuannya sama cm²H²O. Tampilan ini, dua kolom ini akan berubah tergantung mode apa yang sedang aktif. Kalau di mode CPAP, dia satuannya itu, nilainya itu merupakan nilai PIP dan P-average. Oke, kita kembali ke kolom yang ada di bawahnya. Jadi dua kolom ini itu korelasinya dengan grafik pressure. Untuk membedakannya tuh tinggal lihat warnanya aja. Grafiknya hijau, ini teksnya warna hijau. Kemudian ke bawah di sini ada kolom tabel PIF dan PEF. Yang PEF ini untuk flow inspirasi, yang ini adalah flow ekspirasi. Korelasinya itu dengan grafik flow meter ini. Satuannya liter per menit. Yang di sebelahnya ini yang warna ungu yaitu nilai kadar FiO2. Satuannya persen. Dan di bawahnya ini adalah indikator flow O2 yang sedang dipakai. Lanjut ke bawah, ini tabel VTI dan
Ini volume tidal ya, sama MVE itu korelasinya dengan grafik volume di sini. Yang tabel e-time ini time inspirasi, kemudian ini RR, kolom RR di sini. Jadi tabel atau kolom yang ada di sini ini adalah yang terbaca oleh sensor yang ada di mesin si Venetia, baik secara sensor maupun perhitungan perangkat lunak. Jadi kolom di sini itu yang terbaca. Yang sebelahnya di sini bagian ini adalah ini nilai yang di set. Tapi sebelumnya di sini ada kolom alarm. Nah, contohnya di sini nanti semua alarm itu akan keluar di bawah di sini ya, di tabel alarm ini. Contoh sekarang alarmnya O2 pressure karena memang gas O2-nya belum dibuka. Baik, sekarang kita ke kolom di tabel setting CPAP dan PS setting. Di sini yang pertama ada untuk tabel atau kolom untuk mengeset FiO2. Caranya tinggal kita set. Nah, di sini saya juga akan coba menjelaskan ring nilai berapa saja yang ada yang bisa di-set di sini. Untuk FiO2 itu bisa dari 21 hingga 100%. Caranya tadi tinggal klik hingga dia berwarna putih, kemudian akan muncul tombol setting di sini. Caranya tinggal kurangi dan tambahkan. Ini stepnya per 5 untuk FiO2. 21 sampai 100. Jika sudah, misal kita ingin set yang di 85, jangan lupa tekan save. Sampai nilai yang ada di sini itu berubah sesuai dengan setting yang kita inginkan. Save. Oke, di 65 kita lihat di sini kan masih 85. Kita tekan tombol save jadi 6. Seperti itu. Yang sebelahnya ini untuk setting PEP atau PIP. Nilai PEP atau PIP yang bisa disetting itu mulai dari 2 sampai 20. Jadi sama caranya, tekan dulu sampai warna putih hingga muncul tombol setting di sini. Misal kita set 10, tekan tombol save. Nah, akan berubah, jadi dia nilainya udah masuk. Selanjutnya di Venetia ini di mode CPAP juga sudah dilengkapi fitur pressure support. Nanti kita akan demokan apa itu pressure support. Sama, jadi kalau pressure support di sini itu bisa diatur dari 0 sampai dengan nilai 20. Satuannya cm H2O ya, sama dengan PEP tadi. Kita atur di 10. Oke, ini berubah. Pressure support level ini hubungannya dengan trigger level. Oke, trigger level bisa diatur dari -5 sampai 0. Oke, sedikit penjelasan mengenai pressure support. Jadi pressure support ini
itu biasanya digunakan untuk membantu pasien menambahkan tekanan inspirasi. Jadi misal kita set PIP-nya di 5, pressure support-nya di 10, trigger level-nya di -1. Trigger level di sini itu dia akan mendeteksi trigger awal inspirasi. Awal inspirasi dari pasien. -1 berarti dia -1 dari PIP. Misal PIP-nya 5, berarti triggernya adalah 4, 5 dikurangi 1. Jadi saat mesin mendeteksi 4 cm dari H2O, maka si mesin akan otomatis memompa paru-paru pasien sampai nilai puncak inspirasinya itu 10 ditambah 5. Jadi kan awalnya 5, ditahan di 5. Kalau pressure supportnya 10, berarti nanti nilai PIP-nya itu 10 dari 5, 15. 10, 5. Jadi nanti ditahannya waktu ekspirasi di 5, kemudian puncak nafasnya itu di 15 cm H2O. Oke, nanti untuk ini kita demokan langsung aja biar lebih paham. Untuk mode CPAP mungkin di sini aja, cukup ini aja. Setelah kita setting parameter yang kita inginkan, kita tinggal tekan tombol start. Tapi ini belum siap karena gasnya juga belum dibuka dan ada setting lain yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Kita lanjutkan ke mode selanjutnya, yaitu mode BiPAP. Kita sentuh di sini. Nah, bisa kita lihat perbedaannya dari mode CPAP. Jadi di sini kita coba jelaskan satu-satu dulu. Di kolom ini sekarang berubah dari ada IPAP dan EPAP. Namanya juga BiPAP ya, bilevel pressure ya. Jadi ada mengatur dua nafas, inspirasi dan ekspirasi. Jadi di sini berubah. Yang ini nanti akan mendeteksi nilai puncak inspirasi, yang ini mendeteksi nilai ekspirasi. Ini tetap korelasinya nanti berdasarkan grafik pressure. Untuk yang bawah sama dengan CPAP, ada flow inspirasi, flow ekspirasi, FiO2, flow O2 yang sedang digunakan. Nah, nanti yang paling berpengaruh itu untuk BiPAP itu nilai ini. Ada item dan RR. Baik, nah ini perbedaan dengan CPAP, kolom settingnya seperti ini. Jadi ada setting IPAP, ada EPAP, FiO2 sama masih dengan CPAP. Nah, bedanya di sini. Kita bisa setting I banding E, jadi perbandingan inspirasi dan ekspirasi. Kemudian rate nafas pasien dalam beat per menit, RR-nya. Kemudian kalau itemnya ini kita buat otomatis, menghitung sendiri korelasi antara perbandingan I dan E dengan RR. Oke, kita coba untuk IPAP. Ini bisa disetting dari 9. Kalau ini tergantung dari IPAP-nya ya. Soalnya harus ada selisih dari IPAP.
EPUB itu inspirasi, puncak inspirasi itu dari 9, kalau EPUB-nya kita setting 5, dia bisa sampai 25. Kita setting 25. Ini settingannya, untuk settingan 25. Kalau EPUB-nya mulai dari 4 sampai maaf, tadi belum di accept ya. Jadi kalau belum di accept dia masih belum berubah, belum tersimpan nilainya. Nah, ini anggap kita 25, nah sampai berubah di sini. EPUB-nya, kalau EPUB-nya maksimal di 25, EPUB-nya berarti maksimal itu di bawah 25. Dia hanya bisa di 21. Ini ada teorinya ya. Ada teori di tentang medis, ilmu medisnya. Kemudian kalau FiO2-nya masih tetap dari 21 sampai 100. Nah, kalau IE-nya ventilator kita itu bisa dari ada 3. 1:1, 1:2, 1:3. Ada 3 perbandingan. Untuk RR kita itu mulai dari 10 sampai, kalau di setnya sih bisa sampai 50, maksimal 50. Tapi untuk nilai yang dicapainya nanti kita akan lihat ya alat kita ini bisanya sampai berapa. Jadi untuk settingnya dia bisa di 40 sampai 50. Kita kembalikan dulu sini. Nah, untuk BiPAP, mode BiPAP, kita ada 2 pilihan, yaitu BiPAP mandatory dan sinkronisasi. Jadi dia akan muncul pilihan itu secara otomatis setelah kita tekan tombol start. Nah, di sini bisa kita lihat, kita bisa pilih mandatory dan sinkronisasi. Mandatorisasi dan kita tinggal tekan OK. Mungkin sedikit penjelasan mengenai mandatory. Oh ya, ini alarm apnea ya. Jadi karena tidak ada napas pasien setelah beberapa detik. Nanti kita jelaskan lagi lebih detail dengan alarm, tentang alarm. Kita kembali lagi ke mandatory, BiPAP, mode BiPAP mandatory dan sinkronisasi. Kalau mandatory ini adalah kontrol itu full kontrol, jadi full dari mesin. EPUB itu dari mesin, dan untuk IE dan RR-nya pun itu tergantung dari settingan yang sudah kita set sebelumnya. Jadi full control dari mesin. Kalau yang sinkronisasi, dia akan mensinkronisasi nafas pasien. Kalau di kita modenya itu saat kita tekan tombol OK di sini nanti akan muncul status standby. Standby itu menunggu nafas pasien. Kita menghitung 4 sampai 5 nafas pasien, inspirasi, ekspirasi sampai 5. Setelah itu mesin secara otomatis akan membaca IE dan RR dari pasien, disimpan, dan nanti sistem akan mengikuti RR dan IE yang sudah direkam dari pasien tadi. Jadi menunggu 4 kali nafas pasien, mesin akan mulai start otomatis, IE dan RR-nya sesuai dengan nilai yang sudah dibaca tadi. Jadi itu sinkron, biar nafas pasien itu sinkron dengan mesin. Di sini biasanya pasiennya masih bisa bernafas ya. Kalau yang mandatory tadi itu pasiennya sebenarnya udah nggak bisa nafas, jadi full dibantu oleh mesin. Oke. Kalau untuk cancel, kita tinggal klik di luar aja. Seperti itu. Itu untuk mode BiPAP.
Jadi untuk BPAP ini kalau kita klik lagi mungkin di sini, nah itu cuma menutup nilai setting aja, tabel kontrol aja, dia akan full seperti ini. Ini kalau nggak ada alarm dia akan full sebelah sini. Nah, untuk mode yang HFNC masih untuk versi ini masih belum ya. Untuk versi ini masih belum tersedia. Kita tunggu saja untuk versi-versi si Venezia selanjutnya. Oke, tadi sudah versi mode SIPAP dan BIPAP, tombolnya tadi udah kita jelaskan. SIPAP dan BIPAP. Sekarang di sini kita coba ke pojok kanan bawah. Di sini ada beberapa tombol. Di sini tuh bisa ada menunya juga. Yang pertama itu ada tombol setting, ada alarm dan monitor baterai di sini. Kita klik aja ya apa yang ada di menu-menu apa saja yang ada di sini. Kalau kita tekan tombol setting. Nah, tombol setting ini sebenarnya untuk kalibrasi aja. Jadi makanya kita password, jadi tidak nanti untuk tenaga medis atau itu kalau bisa tidak mengakses di sini. Ini untuk kepentingan kalibrasi sistem. Oke. Kalau yang sebelahnya ini, nah ini alarm. Alarm pada ventilator itu sebenarnya banyak sekali. Cuma kita akan mencoba mengambil beberapa alarm yang sekiranya itu penting saja. Jadi untuk kita awalnya memang kita desain agar si aplikasi ini tuh tidak terlalu banyak setting, agar nanti orang yang kayak perawat yang bukan ahli misal di anestesi itu dengan sedikit pelatihan tuh sudah bisa menggunakan ventilator ini. Jadi memang tujuan ventilator ini tuh dibuat nanti itu marketnya itu tidak hanya di rumah sakit besar, tapi kita berharap itu bisa masuk ke puskesmas. Jadi tidak harus rumah sakit besar yang mempunyai ventilator. Gitu. Jadi setiap puskesmas tuh kalau bisa mempunyai alat ini baik, karena makanya kita coba aplikasinya itu kita buat semudah mungkin dan tidak terlalu rumit seperti itu. Nah, ini contoh di alarm ya. Kalau di alarm kita hanya ada alarm yang dasar ya. Ini sebagai syarat dasar aja, dan mudah-mudahan dengan ini tuh sudah bisa mencukupi gitu. Nah, yang pertama di sini ada high pressure dan low pressure. Sebenarnya high pressure dan low pressure ini secara umum untuk menahan tekanan yang paling tinggi dan memberitahu alarm untuk tekanan yang paling rendah. Alarm yang paling tinggi ini sebenarnya itu untuk mengatur high press ini untuk safety valve. Jadi untuk katup keamanan, jika kita setting bisa di atas 25, kita setting 25, jadi saat tekanan pressure-nya itu lebih dari dan sama dengan 25, otomatis valve yang ada di dalam itu akan terbuka dan program yang sedang berjalan, misal di SIPAP atau BIPAP itu otomatis akan stop. Nah, seperti itu. Ini fungsinya high pressure. Kalau yang low pressure ini itu digunakan untuk mendeteksi breathing circuit atau masker itu lepas dari pasien. Nah, jadi kita bisa atur nilainya. Bisa di 1 atau di 4 atau di berapa. Itu jadi high pressure dan low pressure alarm itu hanya untuk itu. Sebenarnya di ventilator yang udah lengkap itu, high low itu ada di setiap nilai-nilai parameter ini. Itu. Misal IPAP itu bisa disetting high-nya berapa, low-nya berapa. Kemudian EPAP-nya itu high-nya berapa, low-nya berapa.
Sama FiO2-nya juga begitu. Jadi sebenarnya itu nanti banyak sekali alarmnya, tapi kita coba untuk aplikasi ini kita sederhanakan alarmnya. Mudah-mudahan itu sudah mencukupi, dan kalau memang nanti diperlukan ya insya Allah kita bisa menambahkan yang selengkap dengan ventilator yang sudah umum di pasaran itu. Nah, yang kedua, selanjutnya ini ada setting alarm untuk pressure O2. Nah, pressure O2 ini satuannya bar di sini itu berarti untuk mendeteksi ada tidaknya input O2. Nah, jadi kalau ke tabung ya berarti untuk mendeteksi tabungnya itu kosong atau isi. Nah, karena sistem kita itu bisa bekerja di 3-6, jadi misal kita set kalau di 3 umpamanya, ya akan sudah alarm, berarti tekanannya udah kurang di tabung itu atau dari wall outlet. Kalau wall outlet itu sebenarnya jarang ya, karena sudah ada penyetabil atau alarm khusus di sentralnya. Tapi kalau kayak menggunakan tabung, kayak di puskesmas atau klinik-klinik itu kan, itu kita tidak ada alarm gasnya udah habis atau apa, makanya kita sediakan O2 pressure di sini untuk mendeteksi tekanan yang disuplai dari tabung gas itu masih mencukupi apa tidak. Itu selanjutnya yang low bed. Nah, ini kita akan dilengkapi dengan baterai. Baterai kita tuh kapasitasnya 18.000 mAh mAh. Ya, jadi kita bisa set ini kapasitas baterainya udah berapa alarm. Nah, yang uniknya lagi di sistem kita itu dia juga bisa mendeteksi jadi kalau alarm ini hanya untuk muncul alarm, tapi kalau untuk sistem kalau sudah membaca 5%, jadi sistem kita itu akan auto shutdown. Jadi kita buat seperti itu. Jadi kalau setting ini hanya untuk menunjukkan bahwa baterai sudah mencapai minimal yang kita setting, tapi kita juga ada safety di dalamnya. Jika baterai sudah 5%, otomatis si sistem akan shutdown. Jadi untuk biar baterai tidak rusak dan untuk keamanan sistem elektronika yang lain. Itu selanjutnya di sini ada setting alarm apnea. Nah, apnea ini settingnya itu bisa dimatikan disable sampai 40 satuannya detik ya, second. Jadi kalau apnea ini untuk mendeteksi selama setting ini misal 20, selama 20 detik itu ada napas pasien apa enggak. Kalau enggak ada, dia akan muncul alarm dan dia akan muncul di status di kolom yang ini. Nah, alarm kita itu sebenarnya banyak ya setting alarm yang sebenarnya itu. Jadi untuk yang bisa audible sama visual itu bisa disetting, audible-nya bisa berapa menit, terus visualnya berapa menit, terus di snoozing berapa menit. Nah, kalau kita enggak, kita ambil yang paling simpel aja. Jadi pressure alarm misal ada pressure gitu atau setting yang sudah mencapai alarm, dia akan bunyi audible alarm bunyi setelah kurang lebih berapa detik ya, 30 detik kalau nggak salah, 30 detik dia akan berbunyi. Selama alarm nilainya masih di setting alarm itu, dia setelah 30 detik dia tetap ada status, tapi bunyinya otomatis akan tidak ada bunyinya ya, jadi tinggal visual saja. Mungkin alarm kita seperti itu sistem kerjanya. Oh ya, maaf, ini ada yang lupa. Indikator. Kita klik di sini. Nah, indikator ini itu untuk monitor.
Untuk monitor, salah satunya itu pasti untuk tegangan AC. Ini berarti sedang menggunakan tegangan AC, level baterai, kemudian tegangan baterai, dan tegangan-tegangan yang kita gunakan untuk menjalankan sistem elektronik di dalam mesin si Venetia ini. Jadi ini untuk monitor, lebih ke elektronik, ke sistem elektronik. Oke, itu cukup mungkin untuk alarm. Kita lanjutkan ke penjelasan mengenai, mungkin kita langsung demo ya untuk selanjutnya. Oh iya, sebelumnya kita akan mencoba dulu touchscreen-nya yang ini tuh bisa nggak kalau kita pakai sarung tangan karet seperti yang digunakan oleh para tenaga medis ya, dokter atau perawat. Kita coba ya. Oh, masih bisa ya. Kita cek di sini. Oh, masih bisa. Malah lebih sensitif. Dia. Oke. Tuh, seperti itu. Jadi aman ya. Jadi menggunakan sarung tangan karet pun bisa. Inilah LCD touchscreen-nya. Alhamdulillah. Mantap. Ya, responsif. Cukup responsif. Oke, kita lihat. Oke. Jadi aman. Jadi nggak harus pakai LCD yang masih resistif ya. Ini sudah. Jadi untuk para medis juga yang menggunakan sarung tangan karet tidak usah khawatir lagi. Baik, kita sepertinya ini yang akan ditunggu, yaitu pengujian. Yang pertama kita akan melakukan pengujian FiO2. Kita coba alat kita itu kita desain FiO2-nya itu bisa diset dari 21% hingga 100% dengan kenaikan setiap stepnya tuh 5%. Nah, kita mulai saja ya. Ini kita langsung sudah kita hubungkan ke Fluke. Kita akan ukur nilai FiO2. Yang pertama kadar oksigen 21%. Kita start aja sini. 21% tuh masih belum ada tambahan oksigennya ya, masih dari udara bebas. Sensor kita membaca alat kita 21%, di sini 20,4. Toleransinya itu sekitar 5%. 21 sama capai. Selanjutnya kita naikkan menjadi 25%. Bisa kita lihat di sini O2 flow-nya sudah terisi. Jadi ini artinya ada O2 yang mengalir. Flow O2-nya udah ada. Untuk melihat tekanannya bisa kita lihat di sini, tekanannya di 4,2 bar. Oke. 25%. Alat kita membaca 25,6, 25,4. Di Fluke kebaca 25,5. Oke, 25% terpenuhi. Kita naikkan lagi menjadi 30. Untuk 30% masih terus mengisi. Oke. 30%. Alat kita menunjukkan 30,2. Di Fluke menunjukkan 31,1. Masih masuk ya. Kita naikkan lagi di 35%. Ya. Oke, di Fluke sudah
tercapai 35%. Sensor kita juga udah 35%. Oh, ini masih di flow-nya masih naik ya, jadi 36,5. Kalau untuk menguji aliran ini harus ini ya, ditunggu soalnya kan udaranya masih mengalir di breathing circuitnya. Oke, bisa kita lihat ya nih flow-nya dari alat kita tuh bisa sampai 100 liter per menit, rata-rata segitu, 100 liter per 100, di atas 100 untuk oksigen rendah. Kalau untuk oksigen tinggi di atas 60% tuh nanti kita lihat tuh sekitar 70 atau 80. Oke, 35 kecapai. Selanjutnya kita naikkan lagi menjadi 40. Oke, kita lihat di sini. Ini tuh konsumsi O2-nya ya. Ada 30 sekian, 35 liter per menit. Mau nggak mau kita untuk mendapatkan flow yang tinggi, O2 flow-nya juga harus tinggi. Oke, 40. Alat kita udah kecapai 39,9, di flow udah kecapai 40. Kita lanjut di 45. Nah, ini yang mengatur flow O2-nya itu proportional valve yang kita kembangkan, yang kita bikin sendiri ya. Oke, di flow udah kecapai 44,9, 45. Saat kita juga udah 45. Kita naikkan lagi ya, udah stabil ya, 46, di sini 45. Kita naikkan lagi jadi 50. 50. Kecapai apa tidak ya, ini masih terus naik ya. 50 di flow capai 50. Kita kebacanya 54 ya, kalau tinggi ya. Oh sebentar, dia masih turun, masih belum stabil. 50 lagi. Oke, udah stabil ya di 50 satuan lah. Oke, kita lanjut ke 55. 55 apakah kecapai? Kita tunggu. Ini flow-nya masih di atas 100 ya. 55 tuh masih di atas 100. Oke, 55. Alat di sensor kita, alat kita di 58, di flow-nya 56,7. Agak lebih sedikit tapi masih masuk. Kemudian 60. Nah, 60 ini di mesin kita tuh udah termasuk oksigen yang flow-nya tinggi ya. Kadar O2 yang flow-nya tinggi karena katup searahnya udah tertutup. Jadi makanya flow-nya turun dia di 75, tapi masih di atas 60-an flow-nya. Oke. 60 kecapai ya. 61 di flow 61,5. Kita lanjut lagi di 65. 65 apakah kecapai? Kita tunggu, dia masih terus mengisi. 65. Oke, udah mulai stabil di 66 ya, stabilnya di 66. Oke, 65 66 masih masuk. Oke, sama ya, 66,3 sama, kita juga 66,3. Agak lebih sedikit tapi masih masuk. Oke, 70. Kita set di 70. Apakah kecapai di 70? Oke, udah 69. Oke, alhamdulillah kecapai juga ya 70. Ini juga 70. Sama persis ya, 70. Kita naikkan lagi ke 75.
75. Oke, terus naik kadar oksigennya. Oke, udah kecapai, udah kestabil. Ini di 76. Di sini di 75,9. 76 sama di 76. Oke, masih masuk. Kita lanjut lagi ke 80. 80. Oke, sebentar. 80. Oke. Nah, oke, ya stabil ya. Di 81. Alat kita di 81, di fluk kebaca 80,8. Nah, oke, selanjutnya di 85. Nah, ini batas maksimal persyaratan BPFK itu di 85. Di 85. Coba kita lihat apakah kecapai. Di 85. Oke. Kita sensor kita membaca 85,7. Di fluk 85,2. Oke. Untuk BPFK ini sudah maksimal segini ya persyaratannya. Tapi karena alat kita bisa tanggung, masa kita lanjutkan saja di 90. Kita bisa sampai 100. 90, apakah bisa kecapai? Oke, ini kita menggunakan database ya, perbandingan antara flow udara sama oksigen. Jadi sebenarnya nanti kalau flownya kadar oksigennya tuh berubah, itu yang agak sedikit masalah karena pasti nanti nilainya berubah juga. Tapi mudah-mudahan nanti di BPFK tuh sama ya. Kita tuh kalau nggak salah nanti kita lihat 100% nya tuh di berapa. Kita lanjut dulu di 95. 95 itu flownya tinggal 67 ya, 67 itu per menit finalnya. Tapi masih di atas 60. Kalau untuk HFNC ini masih bisa, masih masuk. HFNC itu kan 60, lebih kurang dari sama dengan 60. Nah, cuma kita di sini kontrol flow-nya belum kita buat. Hanya kita kalau untuk HFNC FiO2-nya itu udah kecapai, tinggal mengatur flow-nya, flow finalnya ya. Oke, 95 kecapai. Coba kita lihat 100%-nya oksigen yang kita pakai itu berapa. Kita pakai oksigen tabung yang 7 kubik ya. Kita beli di mana nih? Di Sangkuriang ya, Sangkuriang. Karena lumayan bagus itunya. Oke, 100%-nya itu yang kita pakai di sini itu kebaca sensornya itu di 98. Ya, ini udah masuk ya persyaratan dari Dinkes itu setiap kalau nggak salah 95 ya. Ya, alhamdulillah masuk ya. Alhamdulillah terpenuhi juga sama bacanya. Jadi kadar FiO2 alat kita sudah bisa mensuplai FiO2 dari 21% hingga 100% sesuai dengan persyaratan BPFK. Dengan error persennya kalau kita rata-rata tadi itu kita masih bisa di bawah 3%. Persyaratannya kan 5%. Baik, alhamdulillah ya. Terima kasih. Itu untuk FiO2-nya. Kita akan lanjut nanti untuk pengujian berikutnya. Baik, kita lanjutkan pengujiannya. Nah, sekarang kita akan menguji pressure. Kalau menguji pressure itu kita hubungkan sini. Nah, ini kita kasih kriteria filter. Nah, nanti aplikasinya ke pasien itu seperti ini. Kemudian ini ada kata termon atau langsung juga bisa, biar mudah aja. Kemudian masker paru-parunya kita ganti dengan teslang dulu. Oke, kita kalau pressure kita coba langsung mode CPAP ya. Sekalian kita tes mode per modenya. Yang pertama kita coba, kita setting seperti biasa, kita setting dulu FiO2 nya.
Kalau FiO2 nya ini kita setting di 35 boleh. Setelah di 35 dulu. Soalnya nanti kita bisa lihat responnya tuh beda setiap nilai kadar O2, FiO2. Oke, PS levelnya kita buat 0 aja dulu ya. Jadi CPAP biasa. CPAP biasa ini. CPAP biasa. Kita mulai dari PIP. Nah, biasanya yang dicek itu kalau di BPFK itu PIP-nya nih. Kita CPAP biasa tanpa pressure spot. Kita cek ya. Kita cek dulu PIP-nya. Dia bisa sampai terpenuhi semua nggak, mulai dari 5 sampai 25. Oke, triggernya kita balikin dulu normalnya. Ya, jangan lupa ini dilepas dulu untuk zeroing dulu. Kita zeroing dulu biar pembacanya lebih akurat. Oke, itu kita coba di sini, kita pasang lagi. Ini ada tes selangnya. Kameranya kita tekan dulu. Oke, kita akan coba tes dulu. Oke, kita mulai pengujian PIP mode CPAP. PS levelnya kita buat 0, PIP-nya kita buat 5, kadar oksigennya 25. Bismillah, kita setelah tekan parameternya sudah kita set, baru kita tekan tombol start. Jadi otomatis si tampilan tuh pindah ke mode monitoring ya. Nah, ini di mode monitoring warnanya jadi hijau. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita tekan dia mode ke kontrol lagi. Baik, kita lihat PIP 5. Jarak kita udah kebaca 5 ya. Jarak kita udah kebaca 5. PIP-nya 5, rata-ratanya 5. Kita lihat di sini. Ya, kebaca 4, sama kebaca 5 juga. Oke, kebaca 5. Kebaca 5, rata 5. 4,85. Kenapa oksigennya jadi 88? Ya itu karena kan ini rangkaiannya ketutup ya. Jadi pasti oksigennya ketahan di sini. Jadi makanya kalau untuk menguji FiO2 itu ini harus dibuka. Jadi biar tahu yang mengalir. Jadi kan kita mengukur yang mengalir kan. Kalau gini kan mampet di sini udaranya. Oke, setelah itu kebaca 5, terpenuhi. Coba kita naikkan. Sebenarnya kalau di BPFK itu hanya 5, 10, 15. Nah, tapi kebetulan alat kita tuh bisa per satu stepnya. Kita cek. PIP 1. Ya, jadi 5 sekarang 6. PIP-nya 6. PIP-nya 6. Capek ya? PIP-nya 6. Oke, 6. Sini 6. Kita fokus di sini ya, 6. Kalau flow-nya belum bisa dibaca, soalnya ini kan tidak ada aliran di sini. Oke, 6, baca 6, di sini juga 6 ya, 5,9. Ini kita 7. Nah, ini kursor yang merah ini set point-nya nih. 7. Oke, 7 terpenuhi 7. Oke, 7. Di sini juga kebaca 6,9. Oke. Kemudian 8. Masih masuk ya, 8 kebaca 8.
kita juga kebaca 8 di sini, kemudian 9. Oke, 9 bisa 9. Jadi ininya per step ya. Stepnya tuh per 1 cm H2O. Oke, kita tunggu stabil dulu. 9 dan 10. Nah, oke, 10 seperti ini. Kita lihat 10 seperti ini. 10. Oke, biar cepat kita langsung aja ke 15 ya. 15. Ini ya 10 udah kecapai, pip 10. Kita lihat 10 di sini. Coba kita langsung ke 15. Ya, bisa kita lihat. Ya, ini respon dari alat kita seperti ini. Dia langsung menuju set point-nya dengan rest time-nya sekitar berapa mili, 0, sekian second. Ini pip 10. Pip 15. Baca 15 juga. Kalau dilihat grafiknya, kita salah ini. Grafik pressure, nah sama kan, seperti itu. Grafik pressure-nya seperti itu, sama stabil. Coba kita coba langsung naikkan lagi ke pip 20. Kita lihat perubahannya. Oke, bisa kita lihat nih perubahannya di 20. Nah, ini bisa kita lihat di sini 20. Rata-rata 20. Gitu. Baik, ini udah di 20 ya. Udah di 20 capai. Coba kita turunkan lagi. Oke, kita lihat grafik di sini. Oke, 20 kita coba turunkan jadi 15. Ini harus nunggu satu ini ya. Ini kan puncak, harus nunggu satu sweep dulu. Oke, 15 kecapai, kemudian 10. 10. Kita tunggu dulu, satu sweep dulu. Oke, 10 kecapai, kemudian 5. Oke, tes langnya juga bisa kita lihat tadi kan jawabannya. Alhamdulillah untuk pressure kita sudah otomatis ya, sudah bisa set sesuai dengan settingnya. Oke, kita coba lagi 10. Oke, 10, kemudian 15, kemudian 20. Seperti itu. Oke, CPAP. Itu CPAP biasa ya, tanpa pressure support. Jadi ini coba kita balikin ke normal dulu lah, 10. Nah, ini CPAP tanpa pressure support. CPAP tanpa pressure support. Nah, nanti kita lihat bedanya dengan pressure support dan tanpa pressure support. Oke, kita coba yang tanpa pressure support. Jadi pipnya kita buat 10, pressure supportnya kita buat 0. Nah, kita di sini untuk pengujiannya bisa kita tekan di tes langnya ya. Jadi kalau tanpa pressure support itu dia tuh seperti ini grafiknya. Jadi kalau ditekan tuh kan dia pasien aspirasi, kalau dilepas dia inspirasi. Nah, jadi kalau CPAP tanpa pressure support itu hanya mempertahankan PIP. Jadi saat pasien mengembuskan napas itu ditahan. Ditahan PIP-nya, dikembalikan ke
nilai pipnya. Jadi tujuannya untuk membuka paru-paru ya. Misal kita di 5, pipnya kita turunkan jadi 5 sama. Jadi kalau tanpa pressure support, kita buat ya, kita turun dulu, kita buat auto scale. Ini pip 5 tanpa pressure support seperti ini. Jadi hanya mempertahankan pip, kembali ke pip. Nah, sekarang kita coba mode CPAP dengan pressure support. Ya, jadi insya Allah kalau untuk CPAP udah tadi ya, persyaratan dari BPFK. Sekarang kita tambah modenya dengan CPAP yang pressure support. Kita coba di sini PS-nya kita kasih nilai 10. Oke. Nah, triggernya -1. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, trigger -1 saat diberi ada -1 berarti nanti mendeteksi tekanan 4, jadi 1 di bawah 5. Mesin akan mempompa, menambah nilai pipnya itu jadi 10 ditambah 5 jadi 15. Kita coba ya. Jadi kita tunggu trigger dari pasien. Jadi trigger ini bisa disetting ya. Jadi kalau mainnya yang 1 kurang, bisa dia di set di 0,5 atau terlalu besar 1,5. Coba kita set di 1 dulu. Nah ini, oke, dia akan naik. Ada trigger dari nafas dari pasien, akan naik. Dari pipnya PS levelnya kan tadi 10 ya, jadi 15 tuh, jadi 15. Nah terus kapan dia akan turun? Dia nunggu pasien ekspirasi. Nah karena jadi triggernya tuh dari pasien juga. Nah, lihat ada trigger inspirasi, ada trigger ekspirasi, ada trigger inspirasi, ada trigger ekspirasi, seperti itu. Jadi pressure support kita ini triggernya tuh berdasarkan nafas spontan ya. Nah, sebenarnya banyak macam-macam trigger pressure support itu. Ada yang dari trigger flow, kemudian inspirasinya dari pasien, nanti ekspirasinya mesin yang menentukan berdasarkan delay. Nah, tapi yang jenis yang kita set di si Venesia itu yang berdasarkan nafas spontan seperti ini. Jadi dia inspirasi, trigger, nunggu trigger ekspirasi, dia turun ya, ada trigger inspirasi, dia naik, memompa, kemudian nafas pasien menghembuskan nafas, dia buang lagi. Ini PS levelnya tadi 5. Sekarang coba kita tambah PS levelnya jadi 15. Jadi nggak harus per 5 ya, jadi maunya di 13 juga bisa dia. Pokoknya per 1 aja, stepnya per 1. Kali ini jadi naiknya jadi 18. Kita coba. Tuh. Tunggu trigger. Nah. Naiknya jadi 18. Nah, jadi 18. Nah, ini tuh puncak yang lebih ini adalah untuk trigger ekspirasi, untuk mengetahui akhir nafas pasien. Kita mendeteksinya seperti itu. Nah ini tadi itu triggernya kurang ya, jadi nggak naik karena masih di bawah 1, kurang dari -1. Namanya trigger levelnya kita tambahin kita kurangi 0,5. Dia sangat sensitif, sedikit aja dia naik. Sedikit aja dia, ada trigger sedikit aja dia naik. Tapi kadang pas turunnya dia kebaca trigger lagi. Makanya biasanya tuh 1 sih. Kalau 1,5 nya triggernya harus kuat. Sebentar, 1,5 tuh
Kalau 1,5 dia nggak bisa kalau triggernya. Nah, harus kuat triggernya, sedotannya harus kuat. Tuh. Oke, terlalu ini ya triggernya, standarnya sih 1 sih. Nah, kalau 1 dia mudah tuh. Inspirasi, inspirasi, ekspirasi, inspirasi, inspirasi. Nah, seperti itu seterusnya. Nah, coba kita matikan pipnya, lap pressure supportnya. Kita matikan jadi 0. Kita lihat apakah dia mau memompa. Tidak ya, dia tidak memompa, dia tidak ada bantuan dorongan dari mesin. Oke, kita kembalikan lagi seperti itu. Oke, nah ini pressure support. Oke, jadi bukan hanya PS levelnya aja yang bisa diatur, nilai pipnya juga bisa. Jadi maunya pipnya 10, PS levelnya jadi 10, jadi 20 kan. Tuh. Jadi triggernya biasa. Mungkin penjelasan mengenai PAP dan proses sport seperti itu. Kalau untuk mau menghentikan, kita tinggal tekan tombol stop. Selanjutnya kita akan coba mode selanjutnya, yaitu BIPAP. Ini masih di GPAP. Untuk merubah mode kita tinggal tekan BIPAP. Nah, seperti biasa, kita bisa atur di sini. Kita atur misalnya 10. Kalau BIPAP itu ada 2 yang diatur, inspirasi, tekanan inspirasi, dan ekspirasi. Nah, FO2-nya bisa dirubah-ubah juga. Oke, seperti itu. Nah, yang juga kita bisa mengatur nilai IE RR. Gitu. Kalau nilai itemnya itu otomatis. Misal, ini RR-nya 20, IE-nya 1/1, berarti itemnya 1500. Coba kita ubah jadi 1,2, 1/2, jadi 1000. Kalau 3, jadi 750. Jadi otomatis ini menghitung. Ini yang disetting, nanti yang di sini yang membaca ya. Oke. Kita coba 1/1, IE-nya, oksigennya 35, IPAP 5, IPAP 10. Kita tekan semuanya oke. Kemudian kita tekan tombol start. Nah, kalau di mode BIPAP kita akan dikasih 2 pilihan, mode mandatory atau sinkronisasi. Kalau mandatory itu full kontrol dari mesin, kalau sinkronisasi dan menunggu membaca RR dari pasien. Kita coba yang mandatory dulu. Mandatory oke. Nah, dia akan langsung otomatis ke tampilan monitoring ya. Nah, ini mode mandatory. Jadi full kontrol dari mesin. Bisa kita lihat untuk grafiknya, sensor yang kita pakai pressure-nya udah sama ya dengan ini. Jadi ini pressure, ini volume, yang ini tidak. Ini flow, ini flow, yang ini tidak. Nah, dia setelah start dia akan ke tampilan monitor. Monitor aja. Kalau ingin merubah parameter kita tekan lagi di BIPAP sini. Di sini. Nah, misal kita rubah, kita mau RR-nya, IE-nya kita ganti jadi 1/2. Nah, atau gini dulu, kita coba 1/1 dulu tetap,
kita ukur dulu ya. Nilai RR-nya yang kebaca 19, settingnya 20. Jadi mendekati ya, udah mendekati. Kemudian di sini udah bisa kita baca karena ada perubahan flow. E-flow-nya 14 liter per menit, EF-nya ekspirasinya minus 16. Tes selang yang kita gunakan yang 500 mili ya. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini. Kita lihat. Nah, jelas nggak? Oke, jelas ya kayaknya ya. Mungkin kita dekatkan ya. Alat kita ngebacanya RR-nya 19, itemnya 1500. Kemudian VTI-nya ini di 136. Oke, seperti itu. Coba kita bandingkan dengan alat ukur. Oke, kita rubah satuan unitnya dulu jadi mililiter. Oke. Nah, kita lihat di sini RR-nya, BPM-nya 19,9. 20 ya, sama. Kemudian IE-nya 1:1. Oke, saya dekatkan dulu ya. Nah, seperti ini. Oke, IE-nya 1:1. RR-nya 19,9. Kita set di 20. Oke, TI-nya tadi 1500 milisecond. Di sini 1,5. Nah, sama ya, udah sama ya. 1500 di 1,5. Ini satuannya second. Oke, VTI-nya tadi sama di 140, ini di 170. PIP-nya 5. Oke, PIP-nya 5, kemudian IPAP-nya di 15, settingnya di sini kebaca 14,9. Wah, PIP-nya bisa 15 nih. Oke, oksigennya tadi 32. Nah, sama punya kita juga 3. Oksigen kita itu di 31,9. Oh, sama ya. Sama persis. Oke, sama ya. Oke, kita rubah dulu. Kita coba rubah dulu. IE-nya kita rubah 1:2. Otomatis itemnya jadi 1000. Oke. Kita lihat di sini. RR-nya tetap 20. Itemnya sama nggak? Kita coba i-time 1000. Oh, itemnya sama ya. 1. Di sini T inspirasinya 1 detik, T ekspirasinya 2 detik, berarti 1:2. 1:2. Oke, sama. BPM-nya tetap 20. Y-nya 1:2. Udah sama semua, masih ini tetap. Coba kita sekarang set, kita naikkan IPAP-nya. Misalnya jadi 5:15, kita naikkan dah jadi 5:20. Coba. Oke, 5:20. Nah, terus sampainya di 19 nih. Sama ya, jadi PIP-nya di 5, PEP-nya di 5, I-nya di 19. Oke, kalau kita dekatin gini aja ya, sama. Juga sama ya, di sini settingnya di 20, dapatnya tapi di 19. Nah, sini juga 19, sama. PIP-nya tetap 5. Oke, kita turunin dulu lah, terlalu tinggi mungkin ya. Atau di PIP-nya ganti 10, ini 20. Berubah kan grafiknya? PIP-nya 10, ini 20. Sepertinya untuk BIPAP kita juga udah bisa memenuhi itu persyaratan dari
PPFK ya, jadi bisa kebayangnya 10 20 sama ya, 10 20 20. Tuh, kita coba kita pakai nafas normal aja dulu. 5 15 sorry, ipapnya jadi 15. Oke. Oke, seperti itu. 5 15. Ini bipap. Coba kita ubah RR-nya. RR-nya kita naikkan jadi 25. Berarti itemnya 800 ya. Oke. Nah, ini agak susah kekejar nih. Soalnya kita pakai oksigennya oksigen rendah nih. Jadi tekanannya dari blower aja kurang ya. Coba kita mainkan di oksigen tinggi ya. Oksigen tinggi kita coba set di kita set di 75. Ini bisa kecapai nih kalau 75 ini. Bisa kecapai ya. Karena ada tambahan dari tekanan oksigen. Di sini oksigennya udah katup searahnya udah ketutup. Bisa kita lihat itemnya 800. Kita lihat di sini 0,8 sama ya. Itemnya 1/2 berarti 16. TI-nya 16 1,6 second. 1600 milisecond kan. Nah, sama. Ini kan 1/2. Kalau I-nya 0,8 second ya, TI-nya 0,8 ya, TE-nya 1,6. 1/2. Bisa kita lihat di sini 1/2, 1,9. Bit per menitnya jadi 24,8. Itu sama ya. Oke, kita coba RR tinggi ya. Biasanya kan yang diminta itu katanya RR-nya tinggi. Kita coba naik bertahap 30. Oke, 30. Kalau untuk oksigen 75 agak berat ya. Belum bisa nih. 35. Dia di set 15. Itu 13. Soalnya ini itemnya udah cepat banget nih, 6 milisecond, 600 milisecond. Tapi nggak tahu kalau kita coba kalau pakai oksigennya lebih tinggi lagi, misalnya 90. Oh, sebentar ya. Oh, tetap nggak ngejar kayaknya. Alatnya tetap nggak ngejar, soalnya ini itemnya udah 600 milisecond ya. Alat yang sudah ada di pasaran pun juga susah nih mengejar ini. 30. Oh, sorry, ini soalnya 1/2. Kalau RR tinggi tuh jarang 1/2, biasanya 1/1. Kita coba 1/1. Nah, kalau 1/1, itemnya 1000, dia kekejar dia 30. Tuh, 30 kita cek di sini 30 bit per menitnya. Kita agak ekstrim ya. Kita coba di 40. Ini oksigennya 90% nih. Oke. 40. Oh, nggak kekejar ya. Nggak kekejar. Dia setting 15. Ini kalau lihat Teslanya sudah seperti ini ya. Wah, ini nggak tahu nih ada nggak manusia yang napasnya kayak gini nih. Sudah ngap-ngapan gitu. Coba ipapnya kita kurangin 10. Kalau 10 kecapai dia. 1/1. Kita lihat tuh.
Masih kecapai ya. Ini itemnya 750. Oke. Ya kita normalkan lagi lah. Nafasnya jadi 30 lah. 30. 30 masih bisa dia. Ini oksigennya oksigen tinggi ya, di 90-an. Jadi katup saranya ketutup. Jadi udara benar-benar tekanan dari oksigen tuh masuk. Oke, itu pipap ya. Ini nggak harus per 5 ya. Ini nggak harus per 5. Jadi per 1 juga bisa dia, makanya 7. Sebentar. Sorry, kalau ini harus lebih tinggi. Ini 14. Ininya 7. Tuh. Bisa dia. 4, 7. Nih kita lihat di sini nih. Pipnya 7. Ya, kan pipnya 7. Ininya 14, 13,9. Capai. Tuh, capai kan? Jadi ini stepnya per 1 ya, per 1. Oke, yang lebih R-nya kita kurangin dulu, kita ke yang lebih tinggi pipnya. Set. Laus. Apa? Malah lebih dia. Tapi kecapai loh ya. 721 dia kecapai dia. Oke. Nah ini tadi belum stabil. Sekarang udah stabil. Ya, berubah ya grafiknya ya. Kita lihat di sini. Itu permainan dari Bipop ya. Oke, kita lihat kesernya di sini grafiknya. Ini RR-nya 25, Bipopnya 20. Seperti itu. Sama ya, bentuk grafiknya sama ya. Grafik yang di alat ukur ini. Coba kita lihatin. Tuh, sama ya. Sama persis ya. Nah, persis. Jadi kita turunin oksigennya, kita turunin jadi 80. Oh, lebih bagus ya. Oh, lebih bagus nih. Atasnya ada ini. Oh, RR-nya kita rendahin lagi nih. Normal lah. Nah, 1:3, kita coba yang lebih lama. Oh, kalau 1:3 gitu ya. Kecapai ya. 20 dia kecapainya cuma 19. Nah, kita 1:2. Oke, itu untuk Bipop ya, sepertinya udah memenuhi ya. Kalau di lembar uji tuh sepertinya cuma, kalau nggak salah tuh 5, 10. Tapi nanti kita tinggal uji ketahanannya ini. Nah, saya cek tadi masih ada sedikit lag program Androidnya, Arduino-nya juga. 5-10 capai ya, 5-10. Kemudian 5-15. Kalau di BPFK tuh singkat saya cuma segitu sih pengujiannya. 5-15 kita udah kecapai nih. 5-15. Oke, 5-15. Kemudian 5-20. Yang ekstrim tuh ini 5-20 nih. Oke.
Alhamdulillah kecapai juga ternyata ya. Kecapai tuh 520 atau 1020, lebih mudah 1020. Oke, 1020 lebih mudah soalnya lebih dekat ya. Nah, kita mah nggak per 5 ya, kita bisa per 1 nih, bisa 9 atau 8 per 18 bisa kita, atau 8 per 18. Ini bacanya ini nih tunggu satu sweep. Nah, oke kan, 8 per 18 7,5, 18,5. Untuk tambahan informasi, selain pressure di sini kita juga bisa menampilkan grafik flow dan tidal. Sensor pressure dan flow yang ada di dalam alat ini sudah kita kalibrasi menggunakan alat ukur standar. Sebagai contoh kita lihat yang flow. Kita lihat flow, grafik flow-nya. Bisa kita lihat di sini bentuknya udah sama persis dengan yang ada di alat ukur flow. Sama ya bentuknya untuk flow-nya. Nah, ini itu grafik flow di versi yang ini tuh masih hanya sebagai indikator atau tampilan aja. Datanya belum kita olah untuk mode ventilator yang lain. Karena ventilator kita ini kan basisnya pressure ya, pressure base, bukan volume base. Jadi kita lebih fokus ke pemakaian pembacaan sensor yang pressure. Yang ini udah kita siapkan, tapi untuk sementara ini kita baca dulu. Maksudnya kita tampilkan aja. Tidak kita proses datanya untuk dua mode ventilator yang ada di sini. Karena dua mode ini hanya berbasiskan tekanan. Ini grafis flow-nya bisa kita lihat bentuknya udah sama, dan sensornya pun udah kita kalibrasi dengan alat ukur ini. Selanjutnya kita akan lihat grafik volume. Ini grafik volumenya, volume tidal. Kita tunggu satu sweep dulu. Nah, bentuknya pun udah sama dengan yang ada di alat ventilator kita. Dapat kita lihat ya, ini grafiknya udah sama persis dengan yang ada di flow. Tapi untuk grafik volume tidal ini belum kita pakai untuk dalam mode ventilator CPAP dan BiPAP. Jadi hanya sebagai informasi dan indikator aja. Sepertinya untuk mode BiPAP mandatory penjelasannya cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan coba dengan nilai-nilai variabel yang lain. Jadi kalau untuk menghentikan kita tinggal tekan tombol stop yang ada di sini. Kita lanjut, kita akan mencoba BiPAP sinkronisasi. Kita balikkan ke normal dulu ya. Ke normal 5, ininya 15. Oke. Mau FeO2 mau tinggi bisa, atau mau direndah dulu di 40 boleh.
Nah, kalau sinkronisasi ini nggak berlaku ini. Nanti dia meskipun kita ngisi ini dia nggak akan terbaca. Dia akan ikut RR-nya dari yang dibaca dari pasien. Oke, kita coba start sinkronisasi. Pilih sinkronisasi yang bawah, terus kita tekan OK. Nah, akan berubah statusnya jadi standby. Standby di sini berarti dia akan menunggu nafas pasien. Coba kita mulai kasih trigger nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini udah mulai ini ya. Ini berdasarkan nilai yang tadi nih. Jadi mesin membaca jadi sebenarnya pasiennya harus terus bernafas nih. Soalnya dia akan terus membaca RR dari pasien. Nah, ini RR-nya sekian, dapatnya 16. Nah, kalau pasiennya berubah, dia juga akan berubah nanti. Kalau sudah gini kita masih bisa mengatur nilai PIP, mungkin kita turunkan nilainya. Ini masih bisa diatur nilai PIP-nya. Yang tidak bisa diatur tuh RR-nya. Jadi tergantung dari nafas dari pasien. Seperti itu. Nah, ini tadi RR-nya tetap 20 ya. Seperti itu. Yang kita bisa rubah dalam posisi BPAP sinkronisasi, IPAP, dan nilai O2. Baik, tadi udah semua ya. Jadi SIPAP, BPAP. Kalau FNC-nya masih belum ya, di versi ini masih belum ada. Jadi ini ada modenya belum available. Sekarang kita akan coba menguji alarm, dan pertama ini aja dulu, emergency stop ya. Anggap aja kita sekarang start dulu BPAP mandatory. Misal ada ada gangguan atau sistem ada yang gagal, jadi tekanannya berlebih tapi valve-nya tidak rilis gitu, atau tidak membuka, bisa kita tekan tombol emergency stop. Ini kayak panic button aja ya. Nah, sistem akan off secara otomatis. Kemudian ada peringatan di sini. Kita dekatkan peringatannya seperti itu. Oke. Nah, kalau kita tekan tombol OK, dia tidak mau. Jadi tombol ininya harus dirilis dulu. Caranya putar ke kanan. Oke, seperti itu. Lalu kita tekan tombol OK. Oke, sistem udah kembali lagi. Nah, sekarang kita coba akan uji sistem alarm. Nah, alarm kita coba uji dulu high pressure ya, atau low pressure dulu. Low pressure kita set 1, jadi atau kita anggap aja low pressure-nya 4 nih. Nah, coba kita mainkan. Jadi nanti gini, ini mendeteksi si breathing circuit-nya ini lepas. Jadi kalau dia mendeteksi di bawah 4 saat sistemnya lagi running, dia akan alarm. Kita coba, kita mainkan dulu di BPAP-nya dulu, kita nyalakan. Nah, ini kan sedang ini ya, running ya. Nah, tiba-tiba selang dari pasien kita lepas, kita tarik aja. Nah, dia akan muncul alarm di sini, low pressure.
Dia akan bunyi berapa detik, kemudian nanti bunyinya hilang tapi statusnya masih ada selama ini belum dipasang ya, belum dipasang. Tuh, audible-nya off, tapi dia masih ada, masih ngasih status. Sekarang kita masukkan lagi. Kalau low pressure ini nggak harus di off lagi ya, di stop dulu. Kalau dipasang lagi settingannya masih tetap yang tadi. Oke, tuh. Sekarang kita coba high pressure. Kalau high pressure, kita di sini ini kan anggap aja tekanannya, oke, tekanannya kita tinggikan ya. Nah, tekanannya kita tinggikan jadi 20 namanya. Oke, ini 20 namanya ya. Udah kecapai 20. Kemudian head pressure-nya kita setting di 20 atau 19 lah di atas itu ya. Ya kalau mencapai 19 atau 20, minimal 20, sorry, head pressure minimal 20. Ini 20,3. Coba kita tekan. Nah, sistem akan off. Kali ini valve membuka, ada keterangan di sini. Kemudian kalau ini harus dimulai dari awal lagi. Nah, jadi mungkin settingannya kita rubah dulu, kita turunin dulu, baru kita mulai lagi. Tuh. Itu untuk sistem alarm yang high low. Sekarang kita ke O2 pressure. Kalau O2 pressure ini kita setting di 2,9 misalnya, atau di 3 lah. 3. Nah, ini kan tekanannya masih, sebentar, kita lihat tekanannya masih di 4 atau 5 ya. Nah, sekarang kita coba kita kurangin, kita turunin di bawah 3. Nah, kita lihat di sini O2 pressure ya. O2 pressure-nya jadi, oke, kita lihat nilainya berapa. Wow, nilainya di 2,3. Di 2,3 ada 2. Masih ada ya statusnya. Dan kita hilangkan lagi. Maksudnya kita naikkan lagi, kita normalkan lagi. 4. Nah, alarmnya akan hilang ya. Oke, itu alarm oksigen habis. Nah, selanjutnya itu alarm untuk lowbat. Kalau lowbat ini nunggu baterainya habis ya, dia akan. Nah, kalau apnea, alarm apnea itu, mari kita set di 10 aja dulu ya. 10 ini, tapi ini biasanya untuk di CPAP nih. Makanya kalau ini kan pasti ada, karena mandatory. Oke, kita stop dulu. Kita coba di CPAP. CPAP seperti ini, kita setting aja. Seperti itu, apneanya di 10 second ya. Coba setelah tombol start, nanti kita tunggu 10 kalau dia nggak ada napas. Nah, ini kita tombol start kan. Nah, pipnya di 5, kita tunggu. Jadi kalau nggak ada napas pasien ya, nggak ada napas pasien di sini. Kita lihat alarm apnea. Nah, alarm apnea. Detik ya, satunya 10 detik. Oke. Ini kalau ada napas ya, sebentar. Ini ada napas, jadi dia akan hilang sendiri dia.
tapi nunggu 10 detik juga, nunggu 10 detik. Nah, hilang alarmnya kan, jadi sudah ada napas dari pasien. Alarm jika PLN mati tadi ketinggalan nih, yang ini nih 220 nih ya. Nah, coba kita lihat, ini kan udah dilengkapi baterai ya, jadi kita kalau PLN-nya off dia tidak akan shutdown, dia langsung switch, ada UPS-nya di dalamnya. Kita coba, kita praktekkan. Nah, lihat, coba kita lihat ya. Nih, ini cabut kan, power supply-nya off. Oke, power supply-nya off. Nah, jadi ini langsung baterai, jadi dia tidak shutdown, dia akan masih tetap di menu yang sama, di mode yang sama. Dia ada UPS-nya di dalamnya, jadi aman. Oh ya, sebentar, ada yang lupa, kita akan ukur desibel ya. Kita akan ukur desibel dari apa namanya, kebisingan dari alat ini. Ini kalau nggak salah, coba kita set dulu di yang paling berisik tuh, kalau nggak salah di 60. Nah, ini yang paling berisik nih, yang paling berisik. Coba kita pakai alat ukur dulu ya, sebentar. Nah, oke, ini kita ada alat ukurnya udah. Ini yang blower yang paling tinggi. Maaf, sebentar. Ini blower yang paling tinggi. Nah, itu sekitar 51 dB ya. Ini dekat sekali nih. Ini dekat sekali dari alat. Kalau kita jauhkan jarak 1 meter, itu hanya sekitar 39 ya, 50. Ya, mungkin untuk pengecekan yang lain, untuk body insya Allah sudah nggak ada yang tajam ya. Ya, ini udah bagian belakangnya seperti itu. Untuk mematikannya, jadi untuk mematikannya itu tinggal kita tekan tombol power yang ada di sini. Oh iya, sebelumnya kita stop dulu, kita hentikan dulu modenya, kemudian kita tekan tombol stop sekali aja. Nah, di sini akan muncul dua pilihan, power off atau restart. Kita pilih yang power off. Nah, sistem akan shutdown. Oke, sampai nunggu ininya mati ya. Kemudian kita matikan main power yang ada di belakang. Kalau mau ngecas tetap dinyalakan, tapi kalau sudah nggak mau ngecas, kita matikan saja. Oke, seperti itu. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga video tentang si Venetia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama selain sebagai dokumen penelitian, kita juga nanti referensi untuk membuat buku manual ya, sebelum nanti kita maju ke BPFK. Baik, mungkin itu dulu dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.